setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau dengan denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur delik yang akan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja. 3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. 4. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 5. Penerapan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP tentang gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan atau konkursus realis. Dalam rangka membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya kami akan menganalisa secara yuridis dengan membahas fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan ke dalam unsur-unsur delik sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 399 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa yang dimaksud orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa. Sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Darwin Prince, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 17. Untuk selengkapnya, teori dianggap dibacakan. Oleh karena unsur setiap orang ini pada prinsipnya merujuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, maka unsur ini dimaksudkan hanya untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang didakwa dan dituntut atau error in persona. Dengan demikian unsur setiap orang pada hakikatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik. Konsekuensinya pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara meneliti identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini, maka telah dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah seseorang yang bernama Hasto Kristianto yang memiliki pekerjaan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP yang membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memahami apa yang didakwakan. Terdakwa mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun bantahan terhadap para saksi maupun alat bukti lainnya di persidangan. Dengan demikian, telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa merupakan individu atau orang perseorangan yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa Hasto Kristianto. Berdasarkan uraian di atas, kami pendapat unsur setiap orang telah dapat dibuktikan. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Baik, izin majelis kami lanjutkan 1.2 unsur dengan sengaja, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008 adalah dimaksudkan atau direncanakan, memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan. Sedangkan kesengajaan adalah perihal atau perbuatan sengaja. Pandangan doktrin hukum pidana secara umum menafsirkan kesengajaan adalah arah yang disadari dan kehendak yang tertuju kepada kejahatan tertentu, yang artinya pembuat telah mengetahui dan menghendaki perbuatannya. Sebagaimana memori Van Telechting, sebagaimana juga dikutip oleh Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana 1, penerbit Pustaka Tinta Mas halaman 292, bahwa kesengajaan atau offset diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui, willens and wantons. Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tentunya menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui serta menyadari terhadap apa yang dilakukannya maupun tujuan yang dikehendakinya. Oleh karena itu, dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, menurut tingkatannya kesengajaan itu ada 3 macam, yaitu 1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit atau dolus directus. 2. Kesengajaan dengan kepastian atau kesadaran atau keinsafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat. 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran atau keinsafan mengenai suatu perbuatan yang disadari adanya kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dolus eventualis. Sebagaimana pendapat Profesor Mulyatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, penerbit Bhinneka Cipta Jakarta tahun 2009 halaman 186 menyatakan bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sebagaimana dirumuskan, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur sengaja dalam tindak pidana pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kesengajaan di sini dapat diartikan bahwa perbuatan pelaku mempunyai kehendak atau tujuan pada terwujudnya mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Meskipun demikian, dalam pandangan doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan ini sudah dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Sebagaimana dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, yang adalah pendapat Edi O.S. Hiraj, penerbit Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta 2014 halaman 133. Bahwa dikarenakan kesengajaan merupakan bentuk hubungan antara sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, maka dalam hal demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dalam perbuatan yang tampak, atau dalam istilahnya disebut dengan kesengajaan yang diobjektifkan. Dengan demikian, unsur ini tentu tidak bisa hanya sekedar mengandalkan pengakuan dari si pelaku apabila jika pelaku membantah dan mengingkari perbuatan yang dilakukannya. Namun harus dilihat dari fakta-fakta atau keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan. Terhadap hal ini dapat dipedomani pendapat PAF Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung 1984 halaman 282, yang menyatakan bahwa memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuktinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang-kadang hakim harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan yang mana atau dalam keadaan yang bagaimana perbuatan itu telah ia atau pelaku lakukan. Berpedoman pada pandangan doktrin hukum pidana terhadap pengertian unsur dengan sengaja, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam membuktikan adanya kesengajaan yang dilakukan terdakwa dalam perbuatannya tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan dalam persidangan ini berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yakni saksi Nur Hasan, Kusnadi, Rosa Purwobekti, Arif Budi Raharjo, dan didukung pula alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan antara Nur Hasan dengan Harun Masiku tanggal 8 Januari 2020. Selanjutnya komunikasi pesan WhatsApp antara Kusnadi nomor 447 455 782 005
yang tersimpan sebagai Garabaskara dengan terdakwa nomor 447 401374259 yang tersimpan dengan nama Sri Rejeki Hastomo, keterangan ahli digital forensik Hafni Ferdian, kemudian keterangan ahli ilmu komputer dan teknologi informasi Insinyur Bob Hardian Syahbudin, keterangan ahli hukum pidana Dr. Muhammad Fathahillah Akbar, keterangan ahli linguistik Dr. Frans Asisi Datang, dan alat bukti surat berupa 1. Laporan kejadian tindak pidana korupsi nomor LKTPK-03-KPK-01-2020 tanggal 9 Januari 2020. 2. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07-DT00-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020. 3. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07A.2020-Dik.00-01-04-2021 tanggal 15 April 2021. 4. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik /07B.2020-Dik.00-01-05-2023 tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan izin majelis 19, yaitu surat daftar pencarian orang atau DPO atas nama Harun Masiku nomor R/Dik-01-01-23/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Yaitu menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam, bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlidik /146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 petugas KPK menerima informasi perihal adanya komunikasi telepon antara Wahyu Setiawan nomor telepon 0813-84315189 dengan Agustiani Tio Fridelina nomor telepon 0813-822-81866 yang terjadi pada sekira pukul 08.58 WIB yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui update posisi nomor handphone milik pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Bahwa sampai dengan pukul 18.00 WIB, petugas KPK terus mencari keberadaan Harun Masiku dengan memantau posisi Harun Masiku dari teleponnya nomor 812-1890-1636 yang saat itu diketahui Harun Masiku berada di sekitar Grand Hyatt Jakarta. Bahwa pada sekira pukul 17.39 WIB dan pukul 17.49 WIB ada pemberitaan online terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu komisioner KPU sebagaimana link berita Tempo dan Liputan6.com, sehingga pada pukul 17.58 WIB terdakwa yang saat itu sedang bersama Kusnadi di gedung Menara Kompas mematikan telepon genggamnya nomor 811929889. Selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan kepada Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut pada sekira pukul 18.19 WIB, Nur Hasan dengan menggunakan nomor 082213684494 menghubungi nomor 081218901636
milik Harun Masiku menyampaikan agar Harun Masiku merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa dan atas bantuan Nur Hasan pada pukul 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Nur Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku yang berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, dan pada saat bersamaan Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik /Dik/00/01/2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Sprinkap /01-Dik-01-01-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO atas nama Harun Masiku nomor R-113-01-01-23/01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R-579-01-02-01-23/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL /38-01-00-23/06-2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas nama tersangka Harun Masiku untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut pada tanggal 6 Juni 2024 terdakwa dengan menggunakan nomor 447-401374-259 mengirim pesan WhatsApp kepada Kusnadi di nomor 447-455-78-2005 memerintahkan untuk menenggelamkan telepon genggam yang dikuasai Kusnadi dengan nomor 0812-1970-7860 sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di perkara atas nama tersangka Harun Masiku. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggam merek iPhone 15 dengan nomor 447-4749-47808 kepada Kusnadi.
Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan kepada Kusnadi, sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik terdakwa yang menggunakan nomor 0811929889 tersimpan dengan nama Hasto New, kemudian nomor 0811119388 tersimpan dengan nama Hasto New, nomor 0811142370 tersimpan dengan nama Sekjen DPP atau Hasto, dan nomor 0811929888 maupun milik Kusnadi dengan nomor 081219707860 yang berisi komunikasi dan informasi terkait Harun Masiku. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejak tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 17.58 WIB, terdakwa telah mengetahui adanya kegiatan tangkap tangan oleh KPK di KPU, sehingga terdakwa mematikan telepon genggam miliknya dengan nomor 0811929889 dan telah mengetahui bahwa Harun Masiku sedang dicari oleh petugas KPK. Kemudian memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan agar merendam telepon genggamnya dan meminta Harun Masiku standby di kantor DPP PDI Perjuangan. Dengan demikian, terdakwa telah memiliki niat agar keberadaannya dan keberadaan Harun Masiku tidak diketahui oleh petugas KPK, serta mencegah agar penyidikan yang akan dilakukan terhadap Harun Masiku tidak terjadi.